Oke, adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian usaha. Usaha adalah kerja. Nah, untuk membantu supaya mempermudah kerja, kita memerlukan pesawat yang kita sebut dengan pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana. Pengertian pesawat sederhana. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Untuk memudahkan usaha, manusia menggunakan pesawat. Pesawat sederhana adalah susunan benda-benda sederhana yang digunakan untuk memindahkan benda, mengurangi gaya, atau melakukan usaha. Beberapa tujuan akan pesawat sederhana antara lain merubah gaya, contohnya tang untuk mencabut paku, dongkrak untuk mengangkat gandar atau roda mobil. Yang kedua, mengubah energi, contohnya dinamo mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, mesin uap mengubah energi panas menjadi energi mekanik, turbin dan generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Memperbesar kecepatan, contohnya kecepatan sepeda dapat diperbesar dengan memperbesar kayuhan. Yang keempat, merubah arah, contohnya menaikkan bendera dengan katrol dan tali. Tuas atau pengungkit. Perhatikanlah animasi di bawah ini. Dengan bantuan tuas atau pengungkit, beban yang berat dapat diangkat sedikit demi sedikit dan dapat dipindahkan dengan gaya lebih kecil dari berat beban. Ini tuas atau pengungkit. Tuas adalah sebuah tongkat. Ini titik tumpu, ini titik beban, ini titik kuasa. Jarak dari titik tumpu ke titik beban namanya lengan beban. Jarak dari titik tumpu ke titik kuasa namanya titik lengan kuasa. Dengan bantuan tuas atau pengungkit, beban yang berat dapat diangkat sedikit demi sedikit dan dapat dipindahkan dengan gaya yang lebih kecil dari berat beban. Ini beban, ini kuasa, ini titik tumpu. Dari titik tumpu ke titik kuasa namanya lengan kuasa atau LK. Dari titik tumpu ke titik beban namanya lengan beban atau LB. Pada tuas berlaku prinsip atau asas tuas yang berbunyi sebagai berikut. Beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Beberapa model tuas. Tahukah kamu pengelompokan model-model tuas? Beberapa model tuas dikelompokkan berdasarkan posisi beban, tumpuan, dan kuasa. Kliklah model-model tuas berikut. Ini tuas jenis pertama. Titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Titik tumpunya di tengah-tengah. Ini kuasa, ini beban. Contohnya gunting. Ini beban, ini tumpu, ini kuasa. Tang, ini beban, ini tumpu, ini kuasa. Jadi model tuas jenis pertama, titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Sekarang model tuas yang kedua. Titik tumpu berada di ujung. Titik beban di tengah, titik kuasa di ujung sebelahnya. Jadi model tuas yang kedua adalah titik beban ada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh, gerobak dorong,
catut pencabut paku. Ini contohnya. Ini titik tumpu, titik beban di tengah, titik kuasa. Ini titik beban, titik tumpu, titik kuasa. Ini yang kedua. Sekarang model tuas yang ketiga. Model tuas yang ketiga, titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Saya ulangi, titik kuasa berada di antara titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya, staples atau stapler. Ini kuasanya di tengah, titik tumpunya di pinggir ujung, titik bebannya di sini. Keuntungan mekanik tuas. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik tuas atau KM adalah nilai perbandingan antara beban V yang diangkat dengan kuasa F yang dibutuhkan untuk menggerakkan. Secara matematis ditulis KM sama dengan V per F. Persamaan di atas sebanding dengan KM sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Jadi dapat dirumuskan dari persamaan di atas, V per F sama dengan LK per LB atau lengan kuasa per lengan beban. Jadi dapat dirumuskan F sama dengan V kali LB per LK atau kuasa sama dengan beban kali lengan beban dibagi lengan kuasa. Contoh soal. Sebuah tuas panjangnya 2 meter. Jika panjang lengan beban dari A ke E 40 cm dan berat batu 100 Newton, hitung keuntungan mekanik dan gaya yang diperlukan untuk mengungkit batu tersebut. Berarti lengan bebannya berapa? 40. Terus lengan kuasanya berapa? Ini panjangnya 200 cm atau 2 meter. Berarti lengan kuasa adalah panjang semua 200 cm dikurangi 40 sama dengan 160. Jadi panjang tuas kan 200 cm, panjang lengan beban 40, panjang lengan kuasa 200 dikurangi 40 sama dengan 160 cm. Kemudian beratnya berapa nih? Beratnya 100 Newton. Ditanya keuntungan mekanik. Apa tuh rumusnya keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik rumusnya bisa V per F atau LK per LB. Kalau kita kan sudah diketahui LK-nya tadi berapa? LK-nya 160, LB-nya 40. Berarti 160 dibagi 40 berapa? Iya, betul. 4. KM-nya 160 dibagi 40 sama dengan 4. Ini salahnya. Seharusnya 4. Kita lanjutkan. Berapa gaya yang dibutuhkan? F sama dengan V kali LB per LK. V-nya 100, LB-nya 40, LK-nya 160. Berarti ketemunya 25 Newton. Jadi kita menggunakan tenaga 25 Newton dapat mengangkat batu seberat 100 Newton. Oke? Cukup jelas?